Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihi al-qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا في سورة الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-ayah amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup. Nikmat-nikmat yang jika kita renungkan yang Allah berikan kepada kita mungkin secara kadar kecil maupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak, nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur kita kepada Allah, semoga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya figur manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki, bahkan figur yang sempurna baik pribadi maupun akhlaknya. Ada sebuah lagu dari Maher Zain yang kemarin banyak dinyanyikan oleh berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, bahkan ibu-ibu. Judul lagunya Rahmatun lil Alamin. Ada yang tahu ini? Ya. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi kadaituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi. Ayo atuh. Habibi ya Muhammad, ataita bisalam wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Itu sebenarnya sholawat tapi dikemas secara modern. Yang jadi pertanyaan, paham gak artinya? Itu masalahnya. Ada kalimat yang bagus di lagu tersebut ya. Ya man sholaita bikulil anbiya, duhai engkau yang seluruh nabi bersolawat kepadamu.
Ya man fi qalbika rahmatun linnas, duhai engkau yang di hatimu ada rahmat, ada kasih sayang bagi seluruh manusia. Ya man allafta quluban bil Islam, duhai engkau yang mengikat hati dengan Islam. Ya habibi, duhai kekasihku. Ya syafi'i, duhai syafaatku. Ya Rasulullah, duhai utusan Allah. Bi ummi wa abi. Nah, di kalimat ini yang bagi saya luar biasa. Apa artinya umi wa abi? Umi abi, halo? Demi dan dengan ibuku, ayahku, fadaituka sayyidi, aku korbankan mereka demi cintaku padamu. Jadi orang-orang sana tuh kalau sudah mencintai Nabi, totalitas sampai kedua orang tuanya saja. Karena memang mencintai Nabi Muhammad itu harus diutamakan setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berharap mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semuanya, dan kita digolongkan nanti di yaumul kiamah kelak memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita renungkan, mohon maaf ini ya, di zaman sekarang anak-anak muda itu idolanya, figurnya justru malah biasanya siapa itu ya, artis-artis Korea. Lee Min Ho, Siwon Choi, Tong Sang Chong, Chupat Kai, Sun Gokong, siapa tuh? Ya itulah. Ya Allah, padahal harus kita jadi ditanamkan di hati kita Nabi Muhammad menjadi idola sejati. Nah baik, ini kayaknya kok pada tegang semua ini ya. Halo, sudah makan belum? Yang kayaknya yang happy, yang nggak ada beban cuma adiknya. Dari tadi, iya. Kita di sini semuanya tegang kayaknya ya. Masya Allah, jangan tegang-tegang karena nggak enak yang tegang itu, nyetrum. Baik, ini temanya apa ya? Saya nyari-nyari, kok nggak ada ini, lupa. Atau bebas ini? Bebas. Nah, yang penting mengenal lah ya dengan keseharian kita. Kalau ada pertanyaan, mau nggak kita masuk surga semuanya? Ragu-ragu ini. Mau tidak masuk surga? Mau nggak masuk surga tanpa hisab? Sekarang juga mau? Mana yang mau tadi? Ada berapa ya? Ya, kenapa ya ketika kita ditawarkan surga mau masuk tanpa hisab mau? Sekarang juga mau? Ayo. Kose tuh langsung mikir gitu ya, padahal udah jaminannya surga. Perkara kapan, di mana, dalam kondisi apa, yang penting surga harusnya sudah tekadnya bulat. Karena dunia hanya sementara. Alasannya ada yang mengutarakan karena masih banyak hutang gitu ya, masih belum banyak, amal-amalnya masih sedikit. Sebetulnya bukan itu alasannya. Alasan yang paling tepat dan kuat adalah karena di hati kita masih ada rasa cinta terhadap dunia. Itu masalahnya guys. Belum nikah Oh, belum nikah? Insya Allah jodoh nggak akan kemana, banyak di depan kita. Jadi ternyata ya itu yang paling kuat. Makanya kalau kita punya orientasi, kalau bisa, ini mohon maaf ya, kita bisa kumpul di sini, kita bisa silaturahim, duduk bersama di sini. Mudah-mudahan bukan hanya bisa kita upayakan duduk di majelis ini, bertemu di ruangan ini, di dunia ini, tapi kita bisa reuni kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk ke tema kita tentang kita ini nanti akan melewati perjalanan yang masih sangat panjang. Jangan dipikir kita itu meninggal langsung aja masuk surga. Oh, tidak bisa. Masih ada apa ya namanya proses. Kita kan hidup pertama kali itu ada di mana? Di alam mana? Ada yang tahu? Alam pertama kali kita hidup alam arwah, alam ruh. Berapa lama di sana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Alam yang kedua, kita masuk di alam rahim, ibu di kandungan ibu kita. Ya.
Berapa lama di sana? Ya standarnya berapa? 9 bulan 10 hari standar. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih ini. Dan yang ketiga, ini yang sekarang saat ini kita jalani, yaitu alam dunia. Setelah alam dunia, kita akan masuk di alam barzakh atau alam kubur. Ya, walaupun ada sebagian pendapat ulama mengatakan alam barzakh, alam kubur ini sama dengan akhirat. Saya mengklasifikasikan kayak beda tadi. Ya, itu alam barzakh itu alam penyekat tipis seperti kain. Jadi hanya penyekat di sana itu. Nah, setelah alam barzakh, alam kubur, baru alam akhirat. Jadi banyak manusia itu sekarang masih di alam barzakh, para kumpulnya di sana, alam penyekat, di alam kubur. Nah, kita akan melewati di alam akhirat itu kan pertama itu diawali dengan tiupan sangkakala. Setelah tiupan sangkakala, kehancuran alam semesta. Hancurnya alam semesta, baru kita masuk di yaumil ba'ats, hari dibangkitkan setiap manusia. Kemudian ketika dibangkitkan, hari dibangkitkan, ada hari yaumul mahsyar. Nah, di padang mahsyar kita kumpul nanti di satu padang yang sangat luas, daratannya ya datar gitu ya, dan panasnya luar biasa. Tapi di salah satu hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah SAW pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti di padang mahsyar itu mendapat naungan Allah, di mana ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Masya Allah. Siapa ini mereka 7 golongan ini? Nah, kita urai, kita bahas dalam kesempatan pagi yang baik ini dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu dari 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Golongan pertama yang akan dapat naungan Allah di padang mahsyar nanti, kata Nabi SAW adalah imamun adil. Nah, yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Masya Allah. Siapa nih pemimpin ya? Pemimpin tergantung ya level apa yang dipimpinnya. Yang paling tinggi mungkin level dunia, di bawahnya ada level satu negara, presiden kah, raja kah, di bawahnya ada di bawah presiden, menteri. Nah, di bawah menteri ada, halo, bantuin aku. Di bawah menteri apa ya? Pemimpin tadi. Gubernur. Gubernur. Di bawah gubernur, bupati, bupati, camat. Nah, terus ke bawah lurah dulu. Oh iya, lurah. Terus dukuh, ada kadus. Terus sampai ke bawah. Rendah-rendahnya pemimpin siapa? Kepala keluarga. Kepala rumah tangga, bapak-bapak ini. Ternyata pemimpin serendah-rendahnya adalah diri kita sendiri. Kita ini lagi pimpin. Ya, kata Nabi SAW di riwayat lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin. Loh, kalau presiden kan jelas, Ustaz. Kalau gubernur jelas yang dipimpin. Lah, kita mimpin apa? Ternyata kita sedang mimpin mata kita, telinga kita, ya, mulut kita. Ini sedang kita pimpin. Bagaimana kita memimpin mata? Coba. Waktu di jalan raya pernah naik kendaraan, kita suka ada pemandangan yang titik-titik. Paham maksudnya? Enggak paham? Wah, ini harus jelas. Itu suka ada ujian, kita nggak boleh menata pemandangan tersebut. Ya, pas lagi di Bangjo gitu ya, berhenti gitu ya. Astagfirullah gitu ya. Ya mulut astagfirullah, tapi kadang-kadang berat. Ya itu harus dibuang. Pandangan kita astagfirullah ya Allah. Jangan astagfirullah, baru kail. Sama, itu ujian buat laki-laki. Makanya mohon maaf ya, ini buat teteh-teteh, mbak-mbak, ya alhamdulillah di sini semuanya pada pakai kerudung sekarang mah. Ya sekarang nggak tahu nanti. Ya hati-hati kalau di jalan raya itu jangan ngumbar aurat.
Kasihan, harusnya polisi itu nilangnya itu. Rit, Mbak, saudari saya tilang. Kenapa Pak? Saya pakai helm, tapi itu kurang bahaya. Loh kenapa? Karena mengganggu konsentrasi dan merusak imajinasi. Maaf. Jadi ini penting, kita ini hati-hati ketika memimpin mata kita. Megang HP, tiba-tiba ada iklan titik-titik. Astagfirullahaladzim, dibuang HP. Apa maksudnya? Itunya. Jadi cari cara ini mimpin. Belum lagi mulut. Ini sedang kita pimpin. Apa kita mimpin mulut? Hati-hati dengan ucapan, dengan omongan, dengan kata-kata yang bisa melukai dan sebagainya. Ya, kita akan dimintai tanggung jawab ini mulut. Buka di surat Yasin, ada di ayat ke-65. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, mulut mereka akan kami kunci rapat. Ya Allah, mulut kita yang sekarang kita bisa ngelak, bisa berbohong, bisa memutarbalikan sesuatu hal, atau bisa bersilat lidah dan sebagainya. Nanti di yaumul kiamah di akhirat ketika dipertanyakan oleh malaikat, kita tidak bisa memiliki alasan apapun. Dikunci rapat mulut kita. Tangan mereka berbicara. Jadi yang menjawab pertanyaan akhirat atau pertanyaan malaikat itu, tangan kita ini. Kamu pernah melakukan ini tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Itu mau ngomong nggak bisa, tangan akhirnya ngomong. Mungkin gitulah. Ya Allah, nggak kebayang. Tapi menjadi saksi tentang apa yang mereka perbuat selama di dunia. Sampai-sampai surat Yasin ayat 65 ini dibuat lagu oleh Pak Taufik Ismail, seorang budayawan, ya. Yang nyanyinya almarhum Chrisye. Ada yang tahu Chrisye? Almarhum Chrisye. Judul lagunya Ketika Kaki Tangan Berkata. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Halo? Kok pada bengong? Ngantuk? Iya, mohon maaf ini dulu saya mantan vokalis ya. Percaya enggak? Enggak. Kita belum kenalan ini ya? Iya. Ya Allah, tadi saya dipanggil ya, nama saya Rian Rahadiansyah, mirip nama artisnya. Iya, hampir dulu saya jadi artis. Benar, demi Allah, hampir jadi artis. Tahun 2008 saya ikut casting film layar lebar Ketika Cinta Bertasbih di Jakarta. Ketemu Dude Harlino, Asmiranda gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak lolos. Ya kalau lolos kita nggak ketemu ini ya. Itu dulu. Terus akhirnya saya menggunakan nama Dwi Islami karena kurang Islami kelihatannya Rian Rahadiansyah itu ya, pakai nama Rian Ibnu Rosyad. Nah, itu nama panggung saya. Tapi akrabnya dipanggil AA Ian. Tahuan ya dari mana? Ya. Dari Sunda. Ayat di Sunda di dia ayat? Ya. Mana orang Sunda? Ya Allah. Alhamdulillah. Saya aslinya Bogor, teman sekalian, Jawa Barat. Di Jogja sejak 2009. Kuliah waktu itu ya.
Terus nikah waktu semester 3 sudah nikah. Sekarang anaknya baru 4. Enggak 4. Anaknya 4. Yang pertama namanya Muhammad, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Hafiz, yang keempat Hamiza. Laki-laki semua. Terus apa lagi? Kegiatan ya? Istri baru. Jangan, saya masih single sekarang. Istri sudah tidak ada di waktu 2019. Meninggal dunia. Sekarang lagi sendiri saja. Dan aktivitasnya mimpin pesantren. Jadi nambah banyak anaknya. Santrinya baru ada 30. Ya, mohon doanya ya. Terus apalagi aktivitasnya dakwah, ceramah, pernah sampai ke luar negeri, diminta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina, Arab Saudi, Jepang, tapi yang di Jepang tidak diambil, mendingan di Indonesia saja. Jadi ustadz di kampung-kampung lebih enak ya. Itu hanya pengalaman sampai luar negeri, mudah-mudahan bisa sampai keluar angkasa. Itu nggak ada yang amin, kalau mangkat. Itulah perkenalannya ya, mudah-mudahan enggak mengurangi. Lanjut, apa tadi sampai mana teh? Halo? Kriso ya. Jadi ternyata mulut kita ini nanti akan dikunci, nggak bisa. Ya Allah, nggak kebayang. Makanya jadi dengan mulut kita ya. Lihat anak zaman sekarang, wah kalau udah main game itu ya, keluar semua. Hasyuk, nggak jagoan hasyuk. Ya Allah. Ya Allah, rasanya itu gemes gitu ya. Kan bisa kalau lagi sambil main game itu biar bisa dapat pahala, itu menggunakan kata-kata kalimat thayyibah. Kan bisa ya. Saya pernah lihat itu ada dua anak TK, ya masih TK, kakak beradik main game. Ya Allah, hatiku rasanya adem melihat mereka main game. Apa? Satu nggak rebutan, yang kedua kakak dulu ya, dia bilangnya apa? Iya kakak dulu yang main. Sebelum mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan ya? Main balapan, pas kebentur gitu, astagfirullah. Pas kebalik mobilnya tuh, astagfirullahaladzim, jatuh deh. Oh iya mah, tak enak ya. Pas game over, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ngelihatnya tuh adiknya pun sama gitu. Nah ini juga bisa kita adopsi lah buat keseharian kita yang suka main game, ini mana gamer-gamer. Ya Allah, ganti itu kata-kata ya Allah. Jadi ada pahala. Bahkan saya sering mengatakan ke bapak-bapak yang suka ronda. Nah kalau ronda itu kan pengennya kan main remi, gaple. Hati-hati itu kalau suka main gaple, menurut informasi orang yang sering main gaple itu cepat mati. Kok bisa? Itu mainannya aja bunuh-bunuhan. Modal gue sisa modal. Ya, maaf. Jadi kalau bisa main game apapun itu ya, libatkan Allah. Seperti teman-teman nanti kalau sudah mulai kerja, awali dengan bismillah ya. Diawali main remi bisa jadi dapat pahala ternyata ketika satu mengawali dengan bismillah. Baik bapak-bapak sekalian, sebelum kita mulai main remi pada malam hari ini, mari kita awali dengan bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillah. Kan enak kedengarannya ya. Kayak yang ngocok ya, oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enak. Nah, saudara, nggak usah dibayangkan. Jadi selanjutnya, ternyata menjaga mulut berat. Belum lagi kaki kemana kita melangkah. Makanya tujuan kemanapun kita niatkan untuk ibadah, kerja kita buat ibadah enak. Sehingga memposisikan nilai-nilai ini ketika memimpin semua yang kita pimpin itu tepat di jalan Allah. Adil ini ya kalau kita terangkan ada dua makna ya, bisa jadi harus sama rata, bisa jadi sesuai porsi atau proporsional. Itu tergantung ya, jadi adil itu relatif. Kemudian yang kedua, golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah adalah syab nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang sejak mudanya sudah rajin ibadah. Nah ini kesempatan buat kita. Ini kelihatannya wajahnya muda-muda semua ini. Halo? Betul ya? Ini Bapak masih muda? Insya Allah masih. Usia bukan tolak ukur muda, betul Pak. Yang penting semangat.
ya, semangat ibadah, semangat beramal soleh, itu tolak ukurnya. Ali bin Abi Thalib di usia 45 masih menganggap dirinya masih muda, karena semangatnya ini untuk ibadah, untuk bermuamalah dan sebagainya. Jadi anak muda yang rajin ibadah ini akan dapat naungan Allah. Dan ibadah itu terbagi menjadi dua, mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh itu ya sholat, puasa, zakat, sedekah, itu mahdoh yang sudah ada tuntunannya, sudah jelas. Ghairu mahdoh ini yang di luar itu, bekerja, sekolah, ya berkunjung ke rumah teman, niatkan ibadah. Rugi kalau kita niat kerja itu hanya untuk menggapai rupiah. Rugi kalau kita hanya ingin mengejar sertifikat. Rugi rasanya kalau kita hanya mengejar dunia yang ya simpel sementara akan kita tinggalkan. Niatkan ibadah sehingga menikmati pekerjaan, sekolah. Saya sering singgung gitu ya, anak-anak di sekolah itu kan kalau lagi ujian itu boleh nggak sih nyontek? Halo? Yo, ini conteker. Nyontek itu boleh nggak sih sebenarnya? Kan nggak boleh ya, kecuali kalau pas open di kuliahan. Ini kan nggak boleh ya nyontek. Itu jangan dibiasakan nyontek. Kenapa? Rugi. Karena nyontek itu kan perbuatan curang. Maka kita harus kuatkan ini. Jangan sampai kita dapat nilai dari hasil kecurangan. Lebih baik dapat nilai apa adanya, namun hasil kejujuran, daripada nilai dibangga-bangga, tinggi dan sebagainya, tapi hasil kecurangan. Kalau sudah sejak sekolahnya sudah biasa curang, besok ketika dapat amanah di pekerjaan, menjadi punya jabatan, mungkin ya gitu. Ini yang harus kita tekankan. Makanya teman-teman sekalian, ayo menjadi anak muda. Ini jangan kita merasa terlena dengan omongan-omongan yang pernah ya sempat viral itu. Anak-anak muda punya slogan yang luar biasa, apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya mas, ya enak dong ya. Gak bisa, harus ada upaya. Tapi Allah memotivasi sejak masih muda sudah rajin ibadah, maka insya Allah dapat naungan Allah. Ya, sekecil apapun kita niatkan ibadah. Gimana caranya? Awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara apapun, ya baik yang penting ataupun yang tidak penting, tapi ini yang lebih penting, yang tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus nilai keberkahannya, pahalanya dan sebagainya. Jadi rugi kalau kita mau apa biasanya yang kita anggap sepele. Ya, bukan hanya kerja ya, misalkan makan itu bisa jadi nilai ibadah buat kita ketika kita memposisikannya tepat. Jadi bukan hanya sebatas menghilangkan rasa lapar saja, tapi ada nilai unsur ibadah. Bekerja apalagi, kita niatkan untuk ibadah, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada keberkahan, ada solusi ketika itu kita buntu dengan mencari masalah yang ada kita hadapi. Pasti ada jalan, Allah kita libatkan. Jadi ada unsur ibadah. Ketika tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita tawakal. Jadi ada unsur-unsur nilai ibadah. Nah, maka penting buat kita memposisikan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, yang akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar nanti adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terkoneksi dengan yang namanya masjid. Nah, ini penting. Yuk kita makmurkan masjid-masjid kita, ya jangan sampai sunyi, sepi, sehingga ya hati-hatilah nanti masjid sampai banyak megah-megahan tapi sunyi dari kemakmurannya. Ini harus kita waspadai, karena bukan hanya terkoneksi dengan masjid itu bukan berarti kita harus terlibat di struktural takmir, enggak ya. Mungkin raga kita ada di mana itulah ya, tapi pikiran kita bantu mikirin bagaimana masjid di rumah saya makmur dengan kegiatan PPA anak-anak, dengan majelis taklimnya atau sholat-sholat berjamaahnya dan sebagainya. Nggak bisa dengan pikiran, tenaga kita ketika ada apa-apa event-event di masjid ikut. Pikiran, tenaga nggak bisa, mungkin ide kita usul dan sebagainya, atau dengan harta kita itu ya. Jadi banyak cara. Maka dari itu, seseorang yang terpaut hatinya terkoneksi dengan masjid,
ini akan dapat naungan Allah. Dan bukan yang terkoneksi apa-apa masjid. Contoh, lagi berangkat ke Jakarta, terus capek mau istirahat, langsung ingat masjid buat istirahat, ya. Mau buang air, daripada bayar toilet umum, masjid ingat. Bukan itu ya. Jadi ini yang positif. Yang keempat, golongan manusia yang akan dapat naungan Allah adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang manusia yang ketika bertemu saling bercinta, mencintai, itu niatnya karena Allah. Dan kalau Allah berkehendak untuk berpisah, berpisahnya pun karena Allah. Ini berat. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, terutama lawan jenis ya, kita niatkanlah karena Allah. Makanya nggak cukup hanya dengan kalimat I love you. Halo, tahu artinya? Dilarang merokok. Nggak cukup, tapi harus ada tambahannya. I love you because of Allah. Ini penting. Karena hanya ngomong I love you saja bisa jadi seolah-olah seperti aku bernafsu kepadamu. Nah itu, iya. Jadi yang berininya nafsunya kah atau apanya? Oh jangan. Maka dari itu mencintai karena Allah dan ketika berpisah pun karena Allah. Niatkan karena Allah. Orang yang bisa memposisikan ini akan dapat naungan Allah. Kemudian yang kelima, golongan yang akan dapat naungan Allah kelak adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang ketika bersedekah, berinfak, gitu ya, itu sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini kalau kita mau ngikutin secara letterless, secara tekstual, maka kalau pas lagi sedekah atau ngasih ke orang, itu ngasih bantuan, donasi dan sebagainya, tangan kiri kita umpetin, taruh ke belakang, jangan melihat tangan kita yang kanan ngasih. Bukan malah begini. Kalau begini tangan kiri kita jadi tahu rongewu, kan gitu. Jadi hati-hati dengan tangan kiri. Tapi sebagian pendapat ulama menjelaskan tangan kiri ini adalah orang lain. Jadi kalau kita lagi berbuat amal soleh, sedekah dan sebagainya, jangan sampai kalau bisa orang lain tahu, umpetin. Ini resikonya, tantangannya di zaman sekarang. Kita berlaku baik malah diumbar, ya, atau diumbarnya lewat medsos, langsung update status. Alhamdulillah hari ini bisa sedekah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang Engkau berikan. Hashtag Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Upload. Pernah lihat status kayak gitu? Pernah? Jelas ya? Itu status kita. Jadi Masya Allah, resiko ketika amal soleh di zaman sekarang itu ya kita umbar. Tahajud, wah, tadi malam tahajud update status. Terima kasih ya Allah, Engkau telah bangunkan aku di sepertiga malam terakhir.